Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Sama Dewi, NIM 2018-12205 dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi. Prinsip akuntansi berterima umum. Apa itu prinsip akuntansi berterima umum? Prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles dapat didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum, sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun, menyajikan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Prinsip tersebut itu merupakan suatu pedoman bagi profesi akuntansi dalam memilih teknik akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai praktik akuntansi yang baik. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendefinisikan istilah penerimaan umum adalah dengan menggambarkan kondisi-kondisi yang melandasi metode akuntansi keuangan sehingga dapat diterima secara umum. Sumber-sumber GAAP dapat dipandang sebagai suatu hierarki yang sering dinamakan The House of GAAP. Otoritas dari pedoman akuntansi terletak pada berbagai posisi resmi dari profesi dan komisi pasar modal. Pada lantai pertama, merupakan sumber acuan utama dalam memecahkan berbagai masalah dalam praktik akuntansi. Apabila pada lantai pertama tidak ditemui, maka sumber acuan dapat dicari pada lantai kedua dan seterusnya. Selanjutnya adalah standar akuntansi. Apa itu definisi standar akuntansi? Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi tersebut itu akan terus berubah, dapat diubah, dapat dihapus, dan dapat ditambah. Standar akuntansi itu biasanya terdiri dari 3 bagian menurut Baxter di tahun 1979. Yang pertama ada deskripsi tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, diskusi logis atau kemungkinan menghasilkan teori mendasar atau cara-cara memecahkan masalah. Yang terakhir adalah dalam kaitannya dengan keputusan atau teori diajukan suatu solusi. Kemudian peran penting standar akuntansi, yaitu yang pertama, memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dapat dipercaya atau andal, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, memberikan pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Yang ketiga, memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Yang terakhir adalah menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Nah, jadi intinya itu, standar akuntansi itu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusun laporan keuangan atau manajer, pemakai laporan keuangan, dan auditor dalam memahami dan memverifikasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Nah, siapa saja sih pemakai laporan keuangan itu? Pemakai laporan keuangan itu dibagi menjadi dua, ada pemakai langsung dan pemakai tidak langsung. Pemakai langsung itu ada pemilik perusahaan, kreditor dan supplier, manajemen, karyawan perusahaan, dan pelanggan. Kemudian yang pemakai tidak langsung itu ada analisis dan konsultan keuangan, pasar modal, pengacara, badan pembuat peraturan atau undang-undang, agen pelaporan, asosiasi perdagangan, serikat kerja, pesaing, masyarakat umum, dan departemen pemerintah. Kemudian selanjutnya ada pendekatan dalam penentuan standar. Dalam penentuan standar akuntansi itu dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pasar bebas dan pendekatan regulasi. Pendekatan pasar bebas dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain. Nah, atas dasar asumsi tersebut, jumlah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kemudian pendukung pendapat ini juga berpendapat bahwa standar mandatory itu merupakan sesuatu yang tidak diinginkan karena standar tersebut cenderung menghasilkan informasi yang berlebihan,
sementara biaya untuk menghasilkan informasi tersebut itu tidak ditanggung oleh pemakai. Kemudian ada pendekatan regulasi. Pendukung pendekatan regulasi ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau asimetri informasi berkaitan dengan penyajian informasi keuangan bagi pihak berkepentingan dapat menurunkan kepercayaan investor. Masalah ini mungkin dapat diatasi dengan regulasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi khususnya melalui standar akuntansi itu bermanfaat bagi penyaji, auditor, dan agen regulasi. Hal ini disebabkan regulasi memberikan pedoman yang jelas tentang model pelaporan, verifikasi, dan evaluasi tujuan. Selanjutnya ada teori regulasi. Menurut Berkeley tahun 1985 P48 itu menyatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Kemudian menurut Stigler tahun 1971 dan Posner 1974 itu teori regulasi mempunyai dua kategori. Yang pertama ada teori kepentingan publik dan teori kepentingan kelompok atau interest group atau capture theories. Apa sih itu teori kepentingan publik? Teori ini berpandangan bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Teori ini itu dibentuk guna melindungi dan memberi manfaat bagi publik. Kemudian ada teori kepentingan kelompok. Nah, di dalam teori kepentingan kelompok ini dibagi menjadi dua versi, ada teori elit politik dan teori ekonomi regulasi. Nah, teori elit politik atau political ruling elite theory of regulation itu diajukan oleh Posner tahun 1974. Teori ini menggunakan kekuatan politik untuk mendapatkan kendali terhadap regulasi. Sedangkan yang teori ekonomi regulasi atau the economic theory of regulation itu diajukan oleh Pateman di tahun 1976. Teori ini menggunakan kekuatan ekonomi untuk mendapatkan kendali terhadap regulasi. Sedangkan ada pendapat lain menurut Wilmot, Paxty, Cooper, dan Lowe tahun 1987 itu mengajukan 4 model regulasi yang didasarkan pada 3 asas ideal, yaitu regulasi melalui pasar, pemerintah, dan masyarakat, sehingga menghasilkan model regulasi. Yang pertama, ada liberalis, yaitu regulasi dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar. Yang kedua, ada legalisme. Regulasi didasarkan pada pendekatan pemerintah atau negara. Yang ketiga, ada korporatisme dan asosiasionis. Itu terletak di antara ketiga pendekatan, yaitu masyarakat, negara, dan pasar. Kemudian overload standar akuntansi. Bagaimana sih ciri-cirinya dan bagaimana evaluasi terhadap overload? Perkembangan dunia usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan standar akuntansi. Semakin kompleks kegiatan usaha menjadikan standar akuntansi yang dikeluarkan menjadi lebih kompleks, yang mencerminkan kompleksitas transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan akuntansi. Akibatnya, timbul keluhan bahwa standar akuntansi mendorong bertambahnya beban dalam penyajian laporan keuangan, terutama bagi perusahaan kecil. Kondisi inilah yang mendorong munculnya overload standar akuntansi. Kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain ada terlalu banyak standar yang terlalu rinci, kemudian tidak ada standar yang berjenjang atau rigid, sehingga pilihan sulit dilakukan. Kemudian standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusun, pemakai, dan akuntan publik. Yang kelima, ada standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara entitas publik dan publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan auditan dan non-auditan. Kemudian yang terakhir ada pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya overload standar akuntansi. Yang pertama, dengan munculnya berbagai pertanyaan tentang apa yang harus diungkapkan dan apa yang tidak perlu diungkapkan. Kemudian ada alasan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional dan pemerintahan. Yang ketiga ada keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan standar yang lebih rinci. Bagaimana evaluasi terhadap overload? Evaluasinya itu dengan cara pendekatan sebagai berikut. Tidak ada perubahan atau mempertahankan status quo. Kemudian melakukan perubahan terhadap konsep GAAP menjadi dua jenis GAAP.
Ada selanjutnya melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. Selanjutnya, menentukan pengungkapan atau disclosure dan pengukuran yang berbeda. Lalu melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan informasi keuangan, dan yang terakhir, memberi alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan atau opsional dalam penyajian laporan keuangan. Nah, dari berbagai alternatif tersebut itu, komite menyarankan pemecahan overload standar dengan menggunakan pendekatan keempat atau keenam. Artinya, aspek pengungkapan dan pengukuran diserahkan kepada penyaji laporan keuangan sesuai dengan judgement masing-masing pihak berdasarkan kondisi perusahaan. Yang terakhir itu ada pengembangan standar akuntansi internasional. Yang pertama ada due process. Nah, due process IASB dalam pengembangan standar akuntansi internasional itu dilakukan dengan tahapan berikut. Yang pertama, agenda decision. Agenda decision umumnya ada unsur politik, berbagi organisasi memberikan masukan, dan yang dipilih adalah top prioritas masalah yang kemudian IASB akan mencarikan konsultasi ke berbagai pihak. Setelah ditentukan prioritas masalah, maka staf akan menyiapkan agenda decision paper, menganalisis akuntansi yang menjadi isu utama, menjelaskan apa yang menjadi masalah terhadap isu akuntansi tersebut, dan mempertimbangkan apakah isu tersebut memenuhi kriteria. Decision paper direview oleh advisory body atau di IFRS Advisory Council dan Dewan Pengawas Trustee of the IFRS Foundation. Jika mereka sudah sepakat, maka paper itu secara formal diterbitkan oleh Dewan IASB. Pekerjaan penyiapan standar dilakukan oleh staf teknis IASB. Staf teknis menyiapkan technical papers dan membuat rekomendasi yang kemudian akan dibahas oleh IASB pada pertemuan bulanan standard setting. Kadangkala beberapa subjek sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan, maka IASB akan membentuk kelompok ahli atau expert. Kemudian ada discussion paper. Staf itu menyiapkan paper yang berkaitan dengan masalah dan kemungkinan solusinya. Paper ini disampaikan kepada board untuk mendapatkan umpan balik dan juga keputusan tentatif. Proses ini akan menghasilkan preliminary review discussion paper. Nah, draft paper biasanya memakan waktu 1,5 tahun persiapan. Dokumen diskusi ini diterbitkan dalam bahasa Inggris untuk mendapatkan komentar biasanya selama 4 bulan dan dapat lebih waktunya jika board menganggap topiknya sulit. Exposure draft. Ketika waktu komentar discussion paper sudah habis, maka staf mulai memproses dan menganalisis komentar dan tanggapan dari discussion paper. Tanggapan ini itu dimuat dalam website IASB agar para konstituen dapat mengaksesnya. Biasanya itu board akan menerima ratusan surat komentar dan tanggapan. Nah, langkah berikutnya itu staf akan memulai menguji kembali semua isu dalam discussion paper dan menanyakan kembali pada board untuk mengkonfirmasi preliminary views atau menyarankan untuk merubah views. Yang terakhir itu ada standar akuntansi baru. Setelah staf dan board melakukan proses yang sama untuk memberikan komentar terhadap exposure draft, seperti ketika mereka memberikan komentar terhadap discussion paper, setelah lewat perdebatan yang mendalam, maka diterbitkanlah standar baru, yaitu standar baru yang juga menyatakan tanggal efektif. Nah, demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan pelafalan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.